変身 Udah tahu ya guys, kalau episode minggu depan itu bakalan keluar form baru dari Kamen Rider Geats. Dan sudah dibahas juga langsung saat itu juga kemarin hari Minggu ya. Jadi jangan lupa kalian cek videonya. Jadi mari kita nikmati dan bahas dulu untuk episode kali ini. Banyak yang lumayan penting juga untuk di episode kali ini. Jadi langsung saja guys, kita bahas Kamen Rider Geats episode 36. Kita omongin dulu dari Niram dan Hariria Win yang kembali ya. Jadi Niram kembali sepertinya karena andil dari Shuel, sang penyelenggara Desire Royal ya. Sekaligus juga eksekutif produser DGP pertama. Sedangkan Hariria Win itu memang masih hidup saat adegan labu meledak jauh-jauh hari dan diselamatkannya itu sama si Niram. Nah, soal ini kalau kita pengen tahu lebih detailnya gimana, sepertinya nanti akan diceritakan lengkap di Geats Extra Kamen Rider Punk Jack. Jadi nanti Anda juga bakalan bahas karena udah tayang juga, jadi sabar ya, satu persatu, oke? Baru aja Anda bahas kemarin dan ternyata benar sudah digaungkan soal Niram mengenai niat mengakhiri dan meninggalkan dunia ini dan membuat semua ingatan terhapus bernama Grand N ya. Di Grand N ini, Hariria Win itu dapat semacam privilege unik. Pertama karena dia itu bagian staff ya. Dan juga kakeknya yang berarti keluarganya juga yang merupakan salah satu sponsor terbesar di GP. Di Grand N ini, Hariria Win itu tidak akan dihapus ingatannya. Hariria Win cukup unik di sini karena setelah dia kembali dan diberikan tawaran seperti ini, responnya justru dia itu sudah tidak mau lagi menjadi bagian dari staff di GP. Dan akhirnya guys, Aceng dan Hariria Win di sini bertemu kembali. Kalau yang kita lihat ya di preview, mereka itu kan berantem ya. Ternyata itu berantem untuk melepas rasa rindu aja ya. Jadi bukan berantem yang sampai ingin musnahin satu sama lain ya. Jadi kayak cuman temu kangen aja gitu ya. Sambutan lah ya. Biar keren gitu ya kelihatannya ya. Justru di sini Hariria Win itu hendak membantu si Aceng mencari tahu informasi lebih soal ibunya si Mitsume. Ingat guys ya, di awal cerita Geats, terutama di arc pertama, Hariria Win yang pertama kali memberitahu info soal ibunya si Aceng ini. Pertama itu soal namanya, yaitu Mitsume. Dan kedua itu soal Mitsume, yang adalah mantan navigator sebelum Sumuri. Karena kan si Punk Jack ini ya bagian dari staff, jadi ya soal ini ya wajar-wajar aja ya. Tapi bener gak nih, Hariria Win ini tuh emang bener mau ngebantu si Aceng tulus gitu. Takutnya ujung-ujungnya hanya memanfaatkan lagi, takutnya ya. Jadi soal Grand N juga sudah dikasih tahu ke si Aceng ya. Jadi di sini membuat si Aceng itu harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkan informasi dan juga sekaligus membebaskan ibunya ya dari pihak manajemen. Jadi masih soal Grand N, hal ini juga disampaikan oleh Niram kepada si Zin. Memang Zin itu terkaget ya, tapi kayak udah biasa ya. Sepertinya memang ini tuh semacam tindakan orang-orang dari masa depan seperti ini. Mereka itu tuh bikin acara dari satu zaman ke zaman lainnya, dan sebelum mereka pergi, diakhiri dulu dengan Grand N ya. Singkatnya ini bukan istilah yang asing lah buat supporter seperti si Zin gitu. Oh, Grand N gitu. Jadi Niram minta tolong ke Zin untuk ngasih tahu supporter yang lainnya. Tapi Zin ini minta info dari Niram soal ibunya Aceng, yaitu si Mitsume. Harus ada timbal balik dong ya. Lu minta tolong gua, ya gua juga minta info gitu. Udah jelas nih ya, Niram yang justru paling tahu soal ini ya dia bohong di sini. Katanya masih diselidiki ya, ngulur-ngulur ya. Padahal dia ini salah satu biang keroknya juga bisa dibilang. Jadi Zin ini menghampiri Beroba dan Kekera dan memberitahu juga soal Grand N1 ini. Kekera seperti nggak percaya dan kayak masih mau bersenang-senang gitu ya. Waduh, rencana gue padahal lagi jalan-jalannya nih ya. Udah mau di Grand N aja. Apalagi gerak-gerik Kekera dari kemarin ya memang agak mencurigakan ya. Sementara Beroba kayak terima nggak terima ya. Dimana kalau Grand N itu terjadi ya udah dia bakalan menikmati semuanya sampai nanti berakhir. Udah gitu aja teman-teman ya. Zin juga meminta Vision Driver ya, yang memang dua Vision Driver itu ada di Kekera dan juga Beroba ya. Jadi tujuannya ya belum kita tahu, tapi kalau dari tangkapan Ana ya atau prediksi Ana, mungkin Zin ini tuh mau ke tempat Dewi Pencipta, di mana mamanya Aceng ini tuh bernaung untuk mencari informasi. Walaupun udah Grand N, tapi tetap ya sebagai fans setia si Zin ini tuh mencari tahu sedalam-dalamnya informasi soal idolanya. Jadi masih soal Grand N, Niram juga menyampaikan hal ini kepada salah satu sponsor mereka, yaitu Kurama Foundation, melalui Bapak Kosei Kurama. Udah jelas ini dapat kontrak sih ya. Kemarin si Bapak Kosei Kurama aja di sini udah komplain kalau GGP itu berlangsung terlalu lama
Dan sekarang malah ada Desire Royal dan mau ada Grand N lagi gitu ya. Jadi dari pandangan Pak Kurama, Grand N ini dari orang-orang masa depan ini ya berasa nggak etis gitu ya tindakannya ya. Jadi udah pakai buang ya. Ada teori juga di mana di akhir Grand N yang lain itu tuh harus melewati sebuah gerbang dimensi gitu. Dimana kalau mereka telat atau tidak sempat masuk ya mereka bakalan ikutan hilang seiring dengan proses meninggalkan atau dihilangkannya dunia. Nah ini teman-teman ya. Jadi ya ayo keluar harus lewat satu gerbang itu tuh ya. Ah siapa nih yang ketinggalan? Kayaknya ada nih pasti satu ya. Kita tunggu aja. Sekarang kita ke Bapak Archimedel aka Osteus Yamato. Jadi tersaji pertarungan yang cukup seru di awal episode ini ya antara Bava Fever Zombie Jamashin dan juga Osteus Yamato. Dan yang mengejutkan adalah Bava yang kuat mampus kayak gitu dari kemarin bisa kewalahan lawan si Bapak Archimedel aka Osteus Yamato. Langsung terjelaskan di sini alasannya ya. Kalau kekuatan yang dipunya Bava itu adalah kekuatan untuk menghancurkan para rider. Yang efektifnya ya melawan Kamen Rider gitu. Sedangkan kalau melawan Yamato ya jadi nggak terlalu efektif gitu ya. Tapi bukan berarti lawan Yamato Kroco atau yang lemah-lemah gitu mestinya Bava kalah ya. Pasti unggul. Cuman ini case-nya karena si Osteus Yamato ini udah kuat banget lah kategorinya ya. Jadi kalau lawan yang lain-lain mestinya sih menang teman-teman ya. Jadi kayak Yamato Kroco itu udah pasti menang. Terus juga kayak lawan Saboten Knight, terus juga lawan Bishop. Ane yakin Bava Jamashin ini menang sih. Masa sih efeknya gitu banget gitu ya. Jadi si Bapak ini ya bertemu lagi dengan Beroba dan juga Kekera di sini. Dan menawarkan juga nih Beroba dan Kekera kerjasama kepada si Bapak Archimedel ya. Rencananya apa? Ini sih rencananya lebih buat ke Kekera ya. Dimana Pak Archimedel ditugaskan untuk mengincar kakaknya Keiwa yaitu si Sara, aka Kamen Rider Hakubi. Kekera sebagai supporter bisa dipahami lah. Di sini agak greget juga gitu lihat Keiwa. Makanya dia itu butuh kejadian yang dramatis dan tragis biar Keiwa ini tuh terpelatuk dan benar-benar jadi Kamen Rider yang seutuhnya katanya. Jadi biar kuat gitu, makin kuat si Keiwanya ya. Jadi harus dikasih nih ya yang tragis-tragis dan juga dramatis. Jadi Beroba juga jadi ngikut-ngikut aja soal ini ya. Jadi kalau ngomongin Beroba porsinya memang jadi kurang banget ya. Jadi belum ada bagian yang krusial banget gitu buat dia ya. Ya ini juga bisa dipahami lah. Tapi kalau kita telah lagi juga mengenai sifat-sifat para supporter yang senang melihat naik turunnya emosi dan perasaan manusia, ya mereka senang-senang aja ya. Jadi ya Beroba pengennya lihat Keiwa dan Sara itu berpisah selamanya. Ya mungkin itu jadi kebahagiaan mungkin buat dia ya lihat kesedihan yang mendalam nantinya antara si Keiwa atau si Sara gitu ya. Jadi nanti pasti dia ketawa-ketawa centilnya itu ya. Pasti kayak gitu ya. Sedangkan Kekera ya ingin si Keiwa itu bertambah kuat. Udah simple ya. Emang ini jahat sih ya. Tapi nggak tahu kenapa Anda juga jadi kayak dukung gitu rencana ini ya. Ya satu penasaran Keiwa itu bakal bereaksi seperti apa kalau memang kejadian. Apalagi stagnan banget dari kemarin ya. Dan kedua tentu puncak dari ini ya kita berharap Tycoon itu dapat form baru. Udah pasti ya. Woi, Toei, keluarin lah form baru Tycoon ya. Itu kasihan sekte-sektenya udah pada nangis darah ya. Pengen lihat Tycoon dapat form baru ya. Ya tentu nggak cuma-cuma Pak Archimedel ini juga dijanjikan akan diberikan sesuatu di sini. Yaitu para Yamato yang dikalahkan akan dihidupkan lagi oleh Beroba dan Kekera melalui Vision Driver dan menggunakan kekuatan Dewi Pencipta. Bisa dibilang paling OP juga nih ya Beroba sama Kekera ya, dua kombinasi ini ya. Nah, Anda penasaran setelah Bava jadi Jamashin? Ingat nggak kalian ya? Kan ada pembentukan ulang dunia dan ada bagian beberapa Yamato itu ikut bangkit lagi. Entah itu yang kroco ataupun yang kuat-kuat itu pada bangkit lagi. Nah itu pada kemana dah ya? Kayak berasa pada ngilang gitu ya udah ya. Nah mungkin ini efek karena dimulainya Desire Royal. Jadi kayak semacam ada pembentukan lagi mungkin ya. Mungkin ya. Jadi di episode ini juga lebih membahas kedekatan antara Neon dan juga Sara ya. Jadi ya ini kayak sister lah ya bisa dibilang ya kan kalau misalkan sesama cowok itu wah bro gitu ya, kalau ini sis gitu ya. Dimana Sara akhirnya ya tahu soal asal-usul Neon yang membagongkan itu ya, yang hadiah kuis dan rencana pesimistis Neon soal dia yang ingin dilupakan oleh semua orang ya. Jadi ya Sara ini kan notabene-nya itu fansnya Neon ya, ngefans gitu dia sama si Neon ya. Jadi ada rasa nggak terima gitu ya. Waduh kenapa lu buat keputusan seperti itu, dan pastinya ya dia juga bingung gitu. Jadi Keiwa di sini juga menawarkan tempat tinggal ke si Neon ya. Nah ini emang agak telat teman-teman ya. Tapi respon ini loh yang Ana harapkan
diucapkan Keiwa pas beres pertandingan GGP waktu itu ya. Dimana si Neon ternyata masih pesimistis, aku udah nggak punya rumah untuk pulang nih. Diam aja kan ya. Baru diomongin sama si Keiwa di sini ya. Karena Keiwa itu sudah menganggap Neon itu teman seperjuangan ya. Teman ya. Jadi ucapkan selamat tinggal bagi yang nge-ship Neon sama Keiwa ya. Tidak akan terjadi sepertinya ya. Udah jelas Neon itu kan sama si Kyun ya. Keiwa gimana? Ya udah menjomblo saja ya. Masa sama kakaknya ya? Kalau Anda jadi Keiwa ya udah sama kakak gua aja lah. Sudah jelas. Jadi Sarah ini tuh diincar oleh si Archimedel. Bagian ini memang cukup bikin greget ya di episode ini ya. Di satu sisi Keiwa itu masih menahan diri untuk menolong kakaknya yang udah dikeroyok depan matanya ya, biar nggak ketahuan udah jadi rider. Dan satu lagi bagian Azuma yang diem juga bikin greget itu ya. Nah soal Azuma kita bahas nanti ya. Ya dan akhirnya mau nggak mau Keiwa di sini berubah dan nolong kakaknya satu ini. Udah deh ketahuan sekarang Keiwa itu udah jadi Kamen Rider gitu ya. Memang kakaknya ini kesal, tapi terlihatlah memang kakak adik ini tuh peduli gitu satu sama lain ya. Kesal karena khawatir ya, jelas lah ya, bukan kesal karena ya benci, bukan teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, highlight episode kali ini adalah kerjasama yang terjadi antara Acheng dan juga Azuma. Nah, yang Anda suka di sini nih, jadi kerjasamanya itu nggak terjadi secara tiba-tiba banget gitu ya, langsung gelut gitu kerjasama. Iya, gue bantu lu ya. Bahkan landasannya aja itu sudah dibuild sejak episode kemarin yang bagian makan onigiri. Kalian ingat kan? Yang si Azuma itu bilang ya entah kenapa ya gue jadi sepaham gitu sama lu loh ya. Dan juga ini sebenarnya build-nya nggak masif banget ya. Jadi ya tipis-tipis aja gitu ya. Jadi mereka itu ya kayak satu tujuan aja. Jadi walaupun Azuma katanya ujung-ujungnya itu bakalan tetap mengalahkan Acheng karena dia itu Kamen Rider ya. Selaras dengan tujuannya menghancurkan semua Kamen Rider, tapi untuk sekarang mereka berdua ya berasa akur gitu ya, dan bikin kita yang nonton itu ya nyengir-nyengir lah di beberapa bagian ya. Seperti kayak gambaran Azuma yang jelek banget ya dan dibalas sama gambaran Acheng yang ngegambar Pangjack tapi bagus banget. Terus juga bagian makan hotpot juga berasa adem di situ teman-teman ya. Dan percakapannya juga kalau ditelaah cukup deep. Di mana si Acheng itu dengan baik-baik menghimbau si Azuma ini agar membuang dulu ambisinya yang sekarang mengalahkan para rider. Karena ada yang lebih penting nih, yaitu para Yamato salah satunya. Dan kedua tentu orang-orang di GP aka orang-orang dari masa depan seperti Niram dan Shuel juga ya, yang pingin bikin Grand End ya. Dan memang mereka itu ya antagonis utamanya juga gitu. Katanya sih tindakan Azuma ini juga untuk menyelamatkan dan memberi peringatan untuk orang lain katanya ya, yang soal menghancurkan para Kamen Rider itu. Makanya ada pilihan yang membuat Azuma ini tuh cukup gundah. Kan lu mau musnahin semua Kamen Rider nih. Nah gimana kalau ada satu player yang diserang oleh Yamato, lu biarin player itu mati atau mau ditolong? Nah baru diomongin kan. Dan terjadilah ama kakaknya Keiwa si Sarah yang dikeroyok ama para Yamato ya. Tapi Azuma di sini ya diam seribu bahasa ya. Baru setelah diselamatkan oleh Keiwa, tag team yang kita tunggu-tunggu terjadi juga di sini antara si Rubah dan juga si Banteng Teng Teng ya. Di serial yang ditulis Yuya ya begini-begini sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Main karakter ada team up gitu ya sama kayak antihero ataupun antagonisnya lah teman-teman ya. Jadi ya selalu ada itulah seperti kayak X8 dengan Genmu, Zero One sama Tauser dan juga sama Horobi juga, dan sekarang Gits sama Bava ya. Bagian ini fight-nya ya tentu seru, dimana Acheng pakai boost Marksu dulu ya. Ini yang Anda suka teman-teman ya, jadi nggak langsung Leisa boost tapi dimaksimalkan dulu. Di sini kita masih bisa sering lihat boost Marksu ya. Terus pas udah mau turu baru pakai Leisa boost. Jadi ada bagian slow mo yang ciamik banget menurut Anda teman-teman ya, yang si Bava sama si Gitsnya itu sama-sama loncat. Dan si Gitsnya itu nyerodot ya. Dan ada yang cukup lucu juga di mana Gits itu nendang si Bava tapi mental dan kena Osteus Yamato ya. Azumanya kan marah di sini. Ngapain lu nendang gua? Dijawab santai sama Acheng. Soalnya kan lu kebal. Ditembak dengan santai pakai Raisa sedekat itu pelurunya mental. Tung. Terus ada armor Azuma yang pecah dan langsung ganti form jadi Viva Monster ya. Dan udah deh, fight-nya di situ diselesaikan sama si Acheng pakai Leisa Boost Victory. Udah berakhir begitu saja Bapak Archimedel ya. Udah tak bilang bukan suatu ancaman gimana. Ya udah Pak. Dia itu ada cuman buat nama-namain aja. Kasihan porsinya cuma 2 episode setelah balik. Terus ya udah beres ya. Jadi untuk bagian matinya nggak tahu Anda terlalu jauh mikirnya apa gimana ya teman-teman ya. Tapi bisa dibikin lebih dramatis dan mengenaskan sih ya. Ada bagian si
Archimedel ini dimakan sama Osteus Yamato kan waktu itu ya masa bagian ini cuman gitu aja gitu ya. Jadi sekali lagi Anda tekankan kalau bagian ini tuh bisa dramatis dan mengenaskan. Dimana dia itu harapan Anda nih ya, harapan Anda tuh dia dimana dia itu malah dimakan sama kroco-kroco Yamato yang dia sayangi, yang ngehampirin dia ya. Anda tadinya tuh udah deg-degan bakalan kayak gitu, taunya enggak. Ya. Jadi ya udah begitu aja teman-teman ya, dimana ya para Yamato kroconya ya nangis-nangis aja gitu ya. Dan ada beberapa core ID yang masih dibawa sama Pak Archimedel menjelang kematiannya. Tentu ya sisa-sisa core ID lainnya ya diambil lagi sama si Bava ya. Yang paling menarik perhatian tentu Naji Sparrow core ID yang diambil sama Beroba ya. Apakah bakalan tanda-tanda balik lagi nih si Daichi ya. Jadi entah apa yang dilakukan Beroba sama core ID 1 ini, kita tunggu saja ya. Jadi ya sudah, Bapak Archimedel berakhir begitu saja. Dan si Bapak juga sudah menerima bunga di balik layar ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Archimedel atas perannya. Sayang sekali ya. Dan untuk episode minggu depan nih, masih melanjutkan soal Grand End ya. Akan ada pertarungan antara Geats melawan Geiza ya. Ini udah jelas arahnya kemana, meneruskan sama arc terakhir GGP kemarin ya. Udah jelas alasan Aceng yaitu untuk membebaskan ibunya. Dan pastinya form baru yaitu Boost Mark 3 yang bakalan keluar juga. Penasaran pastinya fight-nya bakalan kayak gimana, Henshin-nya bakal kayak gimana, sistematisnya gimana. Ada sih yang bikin Anda lebih penasaran lagi selain Boost Mark 3, yaitu soal Haruya Win dan Sumuri yang mencari tahu lagi misteri soal Ace. Ya, jadi kayak ada di perpustakaan gede gitu mereka teman-teman ya. Jadi katanya sih bakalan ada teori si Aceng ini tuh sebelum Masehi ya. Menarik soal ini ya. Nah, soal ini tuh bisa nyambung ke proses itemnya nih ya. Kalau mau prediksi Ane ya, jadi siap-siap aja nih puyeng ya. Ada teori apa lagi si Aceng selain reinkarnasi dan lain-lain? Mari kita tunggu saja ya. Pastinya kita diskusi dulu soal episode 36 ini. Jadi menurut Anda sih ya masih menarik-menarik aja sih teman-teman ya. Dan nanti episode 37 pastinya ditunggu banget ya. Sebelum nanti 38 kemungkinan keluar true final form dari Geats yaitu Boost Mark 9. Jadi Boost Mark 3 udah Anda bahas lengkap teman-teman ya kemarin ya di Tokusatsu episode 401. Jadi silakan kalian simak ya. Diskusi juga buat episode 36 ini. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian ada teori menarik dan apapun itu, silakan kalian komentar di bawah seperti biasa ya. Jadi penuhi kolom komentar dengan diskusi-diskusi dari kalian. Like, share, and subscribe teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Wassalam, bye-bye.